Jamaah sekalian, setelah saya sudah menyampaikan pesan wasiat iman dan takwa, perkenankan saya menyampaikan satu materi yang berjudul Nuzulul Quran. Kalau kita melihat sejarah, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quran, wahyu Allah, sehingga beliau masuk ke dalam Gua Hira waktu itu, Rasulullah mendapatkan goncangan yang sangat keras, yang berat. Dalam Al-Quran istilahnya wazulzilu zilzalan syadida. Beliau difitnah, beliau dianiaya, sehingga biasa kadang di awal dakwah, karena waktu itu belum ada yang membela Rasulullah, kadang kalau beliau salat di depan Ka'bah, beliau dilempari kotoran tai unta, ya, di punggungnya oleh Abu Lahab. Dan banyak sekali ujian yang beliau dapatkan. Melihat itu pula, keadaan masyarakat jahiliyah waktu itu sebelum Islam, wah, luar biasa kehancurannya. Terkenang di dalam sejarah, sungguh begitu jahiliyahnya masa itu. Umar bin Khattab sebelum Islam, di dalam budaya Arab, kalau ada anak yang dilahirkan, sementara yang dilahirkan itu perempuan, maka anak itu membawa malu untuk keluarganya. Maka Umar waktu itu dia menanam, menenggelamkan, menggalikan lubang sumur yang sangat dalam untuk anaknya sendiri. Sehingga ketika beliau sudah Islam, kalau beliau mengingat itu, beliau kadang menangis. Ya. Pokoknya budaya Arab jahiliyah ini zaman jahiliyah. Mana lagi mereka di dalam Masjidil Haram, di dalam Ka'bah, Baitullah, banyak tersimpan patung-patung berhala. Ini yang membuat hatinya baginda Rasulullah resah, gelisah. Akhirnya untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan yang dinamakan kekuatan ilahiyah, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk bertahannuts di dalam Gua Hira. Ya. Beliau beruzlah, bertahannuts. Itu tadi yang diantaranya untuk mendapatkan ketenangan yang hakiki. Ingin mencari hakikat dirinya sendiri. Ingin mengenal jati dirinya sendiri, hakikatnya dirinya. Kalau dalam istilahnya di situ, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya.
dalam artian makna bahasa ini selalu cenderung melihat sifat-sifat kelemahan diri, sifat-sifat ketidakadanya kemampuan diri, dan sifat-sifat bagaimana kealfaan diri. Ini yang Rasulullah masuk ingin menenggelamkan di dalam hakikat sejati dirinya sendiri. Ya. Sehingga akhirnya dia menemui, oh, inilah jati diri manusia. Sehingga bisa dapat mengenal Tuhannya, Allah. Karena Allah itu maha agung, maha mulia, maha besar. Semua yang terkandung di dalam Asmaul Husna, sifatnya yang sejati, Allah. Ini Rasulullah ini akui dirinya begitu. Sebenarnya bahasa ini tidak ada dalam hadis. Ini pepatah dari para ulama ahli tasawuf. Mengenal diri. Nah, Rasul untuk mencapai jati dirinya yang sebenarnya, beliau ingin mengakrabkan dirinya kepada Allah. Menenggelamkan jati dirinya di dalam kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kasih sayang Allah. Dia ingin mematikan seluruh aktivitas dirinya yang ada di dalam dirinya. Yang dia adakan hanyalah Allah. Ma fi qalbi ghaira illallah, istilahnya. Yang ada di dalam hati kami tidak ada segala sesuatunya. Yang ada hanyalah Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena tidak bisa kita dustakan. Bagi kita ini yang mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian, salah satu kekuatan yang bisa menghidupkan suasana batin kita dengan menghidupkan suasana akrab dengan Allah, hidup dengan Allah, kita harus lebih dekat ke Allah. Berbanyak ibadah, berbanyak zikir, berbanyak muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, ini hadis. Perkataannya Umar bin Khattab. Hitung dirimu sebelum engkau nanti akan dihitung oleh Allah. Wasinu a'malakum qabla an tuwasanu. Timbang amal perbuatanmu. Apa lebih banyak perbuatan kebaikan atau perbuatan kejahatan? Sebelum semua akan engkau ditimbang di mizan di yaumil akhirah. Wa ahsinu qabla ayyatiyakumul maut. Berbuat baik sebelum tiba-tiba datangnya kematian menjemputmu. Nah, ini jamaah sekalian. Beliau ingin mencari yang dinamakan ketenangan hakiki. Ala inna bikrillahi tatmainnal qulub. Cukup dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ya. Tidak ada yang lain. Nah, di dalam bagaimana beliau mengintensifkan dirinya di dalam perenungan demi perenungan, menenggelamkan jati dirinya di dalam Allah, kerinduannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, keakrabannya kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atas izin perintah Allah, Allah memerintahkan untuk menurunkan malaikat Jibril dengan membawa wahyu. Nah, waktu itu Masya Allah, malaikat Jibril berucap, "Ya Muhammad, Iqra." Rasul itu orang yang lugu,
hatinya, sifatnya, watak karakternya begitu. Sifat aslinya Rasulullah. Lugu, kosong. Tapi di dalam kekosongan itu, segala sesuatunya kosong, yang ada Allah. Ma fi qalbi ghaira illallah. Hatinya selalu berserta dengan Allah, bukan zat Allah, tapi rindu cintanya kepada Allah, pengharapannya kepada Allah luar biasa. Rasul mengatakan, "Ma ana bi qari." Apa yang dapat untuk bisa saya baca? Iqra, iqra. Apa yang bisa saya baca? Lalu malaikat Jibril melanjutkan ayat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam." Makna yang bisa kita ambil daripada hikmah kalimat ma ana bi qari. Masya Allah, saya lihat ini sudah waktu berjalan. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan, saya singkat-singkatkan bahasa saya. Apa yang bisa saya ucapkan ini menandakan sifat kepolosan Rasulullah yang tidak ada setitik pun niatan di dalam dirinya sifat merasa sok tahu, sombong, bangga, ujub. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil kepada siapapun, terkhusus kepada para ulama. Penyakit yang kebanyakan para ulama tergelincir masuk di dalam lingkungan mendekati daripada sifat-sifatnya iblis. Mereka kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istagna. Manusia itu sifatnya sombong. La yatqa. Karena kenapa? Karena dia merasa dirinya cukup. Padahal semua kecukupan, titipan-titipan, kelebihan-kelebihan apa yang dititipkan itu adalah rahmat Allah. Allah lapangkan dada kita untuk Allah bukakan segala sesuatunya kebaikan itu. Jangan besar-besarkan dirimu. Ya. Warabbaka fakabbir. Besarkan Allah, bukan diri. Jangan ujub, jangan sombong, jangan menjadi sahabatnya, guru besarnya, orang yang dilaknat oleh Allah, iblis laknatullah alaih. Saya lebih baik daripada Adam. Jangan. Jadi ini wasiat inti yang saya nasihati kepada diri saya dan kepada siapapun, terkhusus para ulama. Kembali saya kunci. Masyaallah. Jam berapa ini? Rasul itu orang suci, orang bersih. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi pilihan, rasul pilihan, masih kecil beliau itu sudah dibedah dadanya, jamaah. Dibuka, dibelah dadanya. Ini dengan kebesaran Allah tentunya oleh malaikat perantaraannya. Pembelahan pertama itu penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbunya dikeluarkan, dibuang. Ya. Pembedahan yang kedua, dimasukkan berkah nur Allah sehingga dadanya lapang, sehingga dadanya bersih menghadapi segala sesuatu yang akan dia dapatkan, dan hatinya itu lapang melebihi luasnya langit dan bumi. Dadanya Rasulullah lapang dada, bersih, tidak ada yang lain secara kecuali kebersihan daripada sifat Allah. Nah, sama kita ini, Nabi itu kan
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Semua adalah wahyu yang dituntunkan. Kalau kita masih ada sifat-sifat hawa nafsu, sifat manusia, sifat binatang, sifat iblis, sifat dunia, masih ada di dalam jiwa kita. Apalagi kalau ada orang yang merasa berilmu, sombong, kerjanya selalu mau. Apalagi dengan ini peperangan ini, saudara kita ini yang dibantu oleh Iran. Walaupun Iran itu adalah, ada orang mengatakan Syiah, tapi kenapa kita tidak bersyukur? Ya, selama berpuluh-puluh tahun saudara kita dibantai, dibunuh, tanah diambil dengan secara paksa. Mereka kasihan, ini mustahil untuk bisa melawan kekuatan Israel, apalagi dibantu dengan Amerika. Kenapa kita tidak bersyukur? Seandainya saja Cina membantu, Korea membantu, Jerman membantu, dan negara-negara kafir membantu, kita bersyukur kepada Allah. Walaupun kita misalnya berteriak sampai di atas langit, walaupun kita berteriak sampai urat leher kita putus-putus, walaupun kita berani untuk mau datang ke negara Iran melarang mereka, kita tidak bisa melarang mereka. Lihat kenyataan, dalam waktu 4 hari hancur total itu Israel, laknatullah alaih. Allahu Akbar. Ini harus kita syukur. Oke, kembali. Nah, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang dari mendapatkan wahyu itu, beliau merasa cemas, khawatir, ketakutan. Kenapa? Karena beliau Rasulullah tahu sebelum saja diturunkan wahyu Iqra itu tadi, sudah mendapatkan wazulzilu zilzalan syadida, goncangan yang keras. Apalagi di masa yang mendatang dia akan mendapatkan ujian lebih berat lagi. Akhirnya apa? Beliau ke atas pembaringannya, lalu beliau berkata, "Zammiluni ya Khadijah, selimuti aku." Ini kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kedinginan. Ini rahasianya, hakikatnya. Kenapa? Karena waktu mendapatkan berkah wahyu Al-Quran, itu beliau tidak bisa kita dustakan. Beliau bermandikan nur Al-Quran, nur Allah, nurun ala nur min indillah, cahaya di atas cahaya membungkus dirinya dari sisi Allah, sehingga beliau terasa dingin. Dan ini memang kadang saya dengar dari orang-orang yang dekat dengan Allah, yang pencinta Allah, perindu Allah, orang yang aktifkan dirinya dengan selalu muhasabah, banyak berzikir, banyak bangun sholat malam dengan penuh kerinduan dan kecintaan. Kadang mereka mendapatkan hal yang seperti demikian. Ya, jadi kalau kita ini belum sampai makomnya kita itu, jangan dulu sok-sok. Saya bukan mau sombong, tidak. Saya juga orang kotor, Ji. Ini yang biasa dirasakan orang. Bahkan kadang orang yang biasa mendapatkan, tubuhnya selalu, dadanya selalu merasa dingin, seperti ada bungkusan es. Seperti di dalam dadanya itu ada kulkas atau AC, dingin selalu. Kata orang, itu yang dirasakan. Ini karena apa? Berkah Al-Quran dengan nur ala nur. Nah, apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, aku tidak khawatir dengan ujian yang engkau akan dapatkan di kemudian hari. Tidak akan mungkin Allah meninggalkanmu. Lalu beliau, Siti Aisyah berkata, engkau selalu menyambung tali silaturahmi, engkau selalu berkata benar, engkau selalu menolong orang yang lemah, dan engkau selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, dan engkau adalah
sifat al-amin yang sangat disukai oleh orang kebanyakan. Ingat, Nabi dirinya tidak didustakan karena beliau orang suci, orang akhlaknya baik, tapi ajaran yang beliau bawa itu yang dibenci. Ya. Jadi inilah dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran bukan hanya kita jadikan bacaan, tapi kita jadikan patron, menjadi akhlak, menjadi sifat, menjadi karakter utama di dalam diri kita sampai ajal menjemput. Jangan ahli bicara, jangan ahli baca Al-Quran, tapi kita mendustakan isi makna Al-Quran itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum